Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast sebelum tayang. Seru. Kocak. Dan di episode ke-6 ya? 6 kan ini ya? Ya episode ke-6 ini gue udah bersama salah satu komika dari Stand Up Jakbar. Yang mungkin sedikit yang kenal dengan beliau. Dikit banget. Buat yang belum tahu, bersama saya sudah hadir Muhammad Rizal Hamidi. Gokil. Podcast. Memanfaatkan fasilitas. Udah. Gimana berhenti? Oh itu udah. Sama ya. Jadi sebelum mulai podcast, sebelum tayang ini menceritakan sebuah film. Seperti biasa akan dibuka dengan tebak-tebakan. Ntar dulu, kenapa gua diundang? Nanti ada alasannya, nanti kita cerita. Soalnya dari kemarin gue liat kan komik yang diundang. Gua kan bukan komik. Iya sih. Iya kan. Udah nggak stand up gua nih. Masih gue tahu kapasitas lu sih. Kacau bro. Gua stand up kalau ada duitnya doang gua. Mulai tebak-tebakan. Lu udah nyiapin? Udah. Gua dulu ya. Boleh. Film yang cerita tentang anaknya sopir. Anaknya sopir. Taksi driver. Apa ya? Salah. Pak pulang. Aduh, apa ya? Nggak tahu Nyerah. Film yang tentang anaknya sopir. Ini Gundala Putra Nyetir. Putra nyetir. Yang ada di kepala itu jauh. Iya. Lu ada nggak? Kalau anaknya nganggur beda. Apa? Gundala Putra nyatur. Main catur. Karena nganggur bener. Iya, nganggur. Lu ada nggak? Ada gak? Apa? Aduh, kepikiran plesetannya dulu lah. Gue juga. Kok selalu aja. Setupnya nggak nemu. Film yang menceritakan tentang kegiatan yang berlebihan. PPKM? Bukan. PSBB? Hampir. Film cerita tentang kegiatan yang berlebihan. Kegiatan yang berlebihan. Biasanya di mall dia gitu. Di mall. Belanja shopping. Bukan. My Shopping Boss. Bukan. Nggak tahu, nyerah. Film yang menceritakan tentang kegiatan yang berlebihan di mall adalah Kulari ke Chat Time. Harusnya kulari ke pantai. Iya. Ya udah sih. Terima. Kulari ke Chat Time, kulari ke pantai. Masuk. Masuk. Kameramen nih ketawa dong harusnya. Hazelnut coklat enak tuh. Iya. Avocado kopi. Emang ada Chat Time avocado kopi? Ya bikin kayak. Belum ada. Ya gue ngasih ide. Hazelnut coklat, terus Hazelnut. ini mango slash. Nggak tahu, gue nggak pernah beli Chat Time. Nah, kayaknya bisa. Oh seru nih kalau Chat Time di sini. Mungkin bos Chat Time nonton atau. Kayaknya enggak deh. Yang nonton juga segitu-segitu aja. Enggak, gue lihat kenaikannya ada lumayan. Kalau ada lumayan. Ada lah lumayan. Ada lumayan. Tergantung seberapa lama lu bertahan aja ini. Gua mah banyak waktu kosong selalu. Iya betul. Lanjut pasti. Betul. Jadi bersama saya mungkin sedikit yang kenal, bukan sedikit, mungkin nggak ada yang kenal. Ya. Bersama saya Rizal ini adalah bisa dibilang seorang stand up comedian juga. Betul. Stand up comedian tapi ya emang nggak terkenal kan. Ya nggak ikut apa-apa, gimana mau terkenal ya? Iya, tapi dia cukup aktif di komunitas. Ya namanya lumayan dikenal lah di komunitas stand up Indo. Dia juga sebagai salah satu pengurus inti di komunitas ini. Dan alasan dia diundang ya sama seperti Rin Hermana. Apa tuh? Karena jadwal komik lain penuh. Yang standby aja. Iya. Yang ketemu ya. Yang ketemu aja gitu. Ketemu. Enggak, tapi Rizal juga menurut gua masih masuk dalam kategori pembicaraan podcast ini karena dia udah main film. Udah main film. Ada, lumayan. Main film, series juga. Ada. Filmnya adalah Imperfect, Ya, Imperfect betul. sama seriesnya Imperfect series dan Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah series. Season 1, season 2. Season 2. Season 1 enggak? Season 1 enggak. Season 2. Bentar, ini dugaan gua aja. Iya. Lu film pertama lu Imperfect berarti. Betul.
Ya film satu-satunya sih sebenarnya. Iya, enggak sih, ada yang kedua. Apa? Oh, belum tayang nanti. Belum tayang, oh, ya iya. ada. Iya, film pertama Imperfect, dugaan gua lu diajak karena lu adalah karyawan HH Corp. Yang Imperfect? Iya. Iya, pertama itu. Ya, benar. Dan kedua, memang ada, kan Rodman ada 2. Rodman ada 2. Gua sama Gitong kan. Oh iya, buat yang belum tahu, Rizal ini road manager dari HHH Corp. Betul. Manajemennya Ernest Prakasa. Iya, betul. Nah, jadi lu diajak tuh. Di situ ada 2 roadman. Ada 2 roadman. Gua salah satunya sama Gitong, dan kebetulan di Imperfect memang ada karakter yang berdua itu. Oh. Karakter gua tuh memang ada, dan ya udah kebetulan pas sama gua berdua Gitong, ya udah gitu dimainin aja, disikat. Ya secara karakter udah ada, tapi waktu itu belum tahu nih pemainnya siapa. Kayaknya sih udah sih, karena sudah tahu maksudnya. Oh, siapa yang akan menemani Uus nih, yang kira-kira ya udah cuman bisa jadi keset doang berdua gitu. Ya kan kalau kita bicara talent kan banyak gitu, kenapa harus lu dan Denny Gitong kan? Nggak tahu. Kok gimana kok? Gue nggak tahu alasannya apa sebenarnya. Tapi itu apa? Panik kok, sumpah. Kenapa panik? Bro, film pertama. Gue nggak pernah syuting sebelumnya kan. Ya udah gue masuk di situ kan kerja, gue kan karyawan gitu. Tiba-tiba main Imperfect. Ya udah tuh aduh gimana ya. Tapi masih kayaknya bisa nih gitu ya. Bukannya harusnya bisa, karena kan lu kan sering nemenin Ko Ernest syuting, nemenin Aco, Ardit syuting. Orang kan taunya nemenin. Ya tapi kan lu kan ngeliat tuh, oh itu gini nih di belakang kamera. Gue kan nggak tahu gue di depan kamera kayak gimana. Iya kan, orang tuh di depan kamera beda tau. Mungkin di belakang liatnya, oh ya, masa nggak bisa gitu doang. Kita di depan kamera jadi kaku. Anjir, kenapa deg-degan begini bangsat gitu kan, kayak itu pertama tuh. Ya udah gue bilang, tapi gue masih berusaha kan, kayak bisa gue, bisa nih gampang. Bisa. Pas dikasih tahu skripnya, berantem sama Reza Rardian. Waduh, itu keringet dingin langsung oke. Oh, lu satu scene sama Reza Rardian? Beberapa, gua total tuh 4 scene sama Reza. Yang sama dia tuh 3 scene sama dia. 1 scene doang yang nggak ada. Itu pertama kalinya film pertama dan harus langsung berhadapan sama dia. Dan mukul dia. Kena nggak mukulnya? Ya kena dikit-dikit doang karena ketutup kan gitu. Dia ngebalas gak? Enggak sih. Kayaknya dia nggak peduli juga. Tapi dia oke lah, asik. Ya maksudnya kan secara nama mungkin sebagai roadman lu mungkin udah dikenal banyak orang lah, maksudnya karena lu sering nemenin keliling kan. Betul, dan talent gua kan banyak lah hitungannya, jadi makin banyak orang ketemu orang gitu. Dan maksudnya ketika dapat pengalaman syuting itu lu kan udah terbiasa untuk nemenin doang. Tapi sekarang harus berada di depan layar tandem sama orang-orang, ya mungkin sebagian lo kenal, sebagian mungkin yang baru pertama kali lo tahu kan. Iya. Jadi tuh syuting tuh di Depok. Di Depok. Gue callingan pagi tuh jam 6 kan. Gue dari malam tuh ya. Orang kan biasa deg-degan ya. Gue enggak kok. Kok bisa? Enggak tahu. Gue kayak santai lah gitu. Enggak ada deg-degan sama sekali. Sampai lokasi jam 6 gue datang, sarapan, ngopi, ngerokok. Nggak ada deg-degan. Begitu udah di calling, pas di set keringet gue. Wah, anjir kata gue. Ih, beneran syuting ternyata. Make up luntur dong. Untungnya make upnya nggak berlebihan, karena kan preman-preman doang. Oh ya, preman-preman. Natural aja. Cuma touch-up biasa aja. Touch-up. Yang penting nggak berminyak gitu. bukan yang penting putih, tapi yang penting nggak berminyak. Gitu. Nah terus gue penasaran sama orang apa sih, misalnya kayak telco lah mungkin. Ya kan orang mungkin taunya lu sebagai roadman, tapi ketika lu di konteks sebagai talent kan hitungannya lu datang sarapan di bareng sama talent. Ada yang kaget gak sih? Kru gitu. Kayaknya kru mah udah memaafkan dah, kayak misalkan ala dia mah karyawan gitu. modal orang dalam mah dia mah gitu. Iya gitu, karena memang di manajemen ya semuanya udah in frame orang belakangnya, kecuali manajernya Bang Dipa yang belum. Bang Dipa? Udah. Oh iya. Di CTS yang lomba nyanyi, susah sinyal. Oh iya. Audisi nyanyi dia. Iya, dia lihat gua. Nah, Mbak Ica udah di CTS, udah semua.
Jadi memang kayaknya mah ya udah Queerness masih slot aja ya, mau in-frame siapa kecuali Bang Dipa, emang dia nggak mau kayaknya. Nggak mau in-frame. Gitu. Oh ditawarin? Iya ya adalah obrolan gitu kayak kalau lu mau in-frame nggak, kalau mau ntar gue kasih nih slotnya gitu. 1 scene 2 scene mah lumayan ya kan, muncul gitu. Itu sebagai talent maksudnya kan pertama kali datang sarapan kayak gitu. Sarapan ditanyain, "Bang, sarapan enggak?" Ya pastilah. Nanya lu. Biasa gue juga sarapan tiap hari di sini. Pakai nanya. Gitu. Enggak, maksud gue kan ya syuting kan kita tahu prosesnya panjang 30 hari lebih mungkin. Betul. Bisa. Lu syuting hari pertama enggak? Enggak, udah hari kesekian lah mereka produksinya. Nah iya, maksud gua kan dari hari pertama sampai ke hari sekian itu kan adalah lu kesana sebagai ini. Roadman. Iya, road manager betul. kan. Iya. Maksud gua reaksi orang-orang kayak krunya, loh kok dia main gitu? Mungkin yang kru, jadi kan kru tuh ada kayak, kalau menurut gue ya ada 2 bagian gitu kok. Ada yang memang ngerti talent, ada yang enggak gitu. Misalnya yang dikenal sama talent tuh ya kayak telco, wardrobe, makeup, itu mah udah tahu lah, pre-production. Itu mereka udah tahu pasti karena mereka ngeliat callingan kan. Oh ada talent ini. Cuman yang nggak ngeh tuh biasanya orang kamera, orang sound gitu-gitu yang biasa lah ngapain lu in-frame gitu biasanya. Karena mereka kan di lapangan doang gitu kan, mereka taunya talent dateng syuting. Udah, dia nggak tahu siapa talentnya gitu. Pas dateng kaget. Gitu sih, jadi itu yang bikin deg-degan, diliatin orang yang kaget ngeliat kita gitu. Lu ngapain? Gitu. Ya gimana bang, orang dipanggil. Oh iya aja. Masa ya gue tolak, gila kali lu. Berarti enak dong, lu budget lu double berarti, budget roadman dan budget talent. Betul, itu yang nyamannya itu dia. Budgetnya double. Terima kasih Star Vision. Star Vision gue parah dah, kacau. Deket banget ya. Iya. Nah itu film pertama. Film pertama tuh gue, ya maksudnya kalau dibilang momentum ya, cukup aneh juga kok. Film pertama gue mukul Reza Rahardian. Series pertama gue mukul Bintang Emon. Emang kayaknya ditakdirkan buat ngebunuh orang. Dikasih adegannya kekerasan mulu. Ya mungkin sesuai karakter. Iya, jadi kelihatan dari tampang, dari apa, dari fisik gitu. Pas CTS tuh gue jadi tukang ojek. Jadi adegannya Bintang nyamar jadi tukang ojek online di pangkalan gua. Itu sama Ari Kriting bukan sih lo? Enggak, gue sama tukang ojek lain, nggak ada yang komik di situ, gue doang sama Bintang. Di situ gue dateng, ya gue pukulin, lu ngapain nongkrong di sini tukang ojek online, nggak boleh. Pukulin. Oh bukan sama komik tandemnya waktu itu? Enggak, itu? sama pemain FTV gitu kayaknya, sinetron, gue lupa. Iya, jadi gue sendiri doang kan. Lu nggak canggung gitu? Maksudnya kan kita tahu lah kalau syuting sama temen kan mungkin lebih bisa santai, bisa bercanda. Ini kan orang yang nggak lu kenal. Ya kan di backstage di ruang tunggu ngobrol-ngobrol, udah ngobrol, jadi udah. Dan 1 scene doang, jadi kayak ya udah kelar pulang gitu. Lu ada ngerasa spesial anjing, gue dipanggil nih. Lu siapa? Lu kayaknya banyak film. Lu kayaknya casting dah. Gitu. Enggak sih gue. Anjir, jahat banget kayaknya gue. Enggak lah. Gue dong orang dalam. Iya, orang dalam. Budgetnya nggak bisa nih. Tapi belum ada panggilan karena kan film Imperfect bisa dibilang meledak banget kan, yang nonton jutaan, berapa juta, 2,5 ya? 2,6 juta. 27 dong, di atas CTS. Oh iya, 2,7. Pokoknya di atas 2,5. Nggak ada, ya kayak gue tahu ada beberapa talent yang setelah film pertama dipanggil untuk film berikutnya karena ngelihat film pertama dia bagus. Nah sedangkan Imperfect kita tahu bagus, lu nggak ada panggilan film lagi setelah itu. Ya kalau ngelihat dari durasi film 120 menit muncul 5 menit, kayaknya kecil kemungkinan dari dipanggil lagi. Ya tapi memorable. Iya sih memorable, cuman di credit title doang. Iya kan yang scene terakhir itu di credit title tuh, yang disiram air. Enggak ada sih, belum ada yang gini-gini. Ya udah, maksudnya pas lagi syuting aja, lagi nemenin talent, ya disuruh main gitu-gitu. Tapi seandainya ada syuting nih, ada film lagi yang butuh lu, aman tapi dari manajemen untuk ngebagi waktu kerja lu. Selama gua nggak ada jadwal mah nggak masalah. Berarti kalau lu ada jadwal manajemen ya prioritas manajemen dulu berarti. Ya gua tinggal bilang tanggal segini nggak bisa gitu ya kan, nanti mereka yang nentuin tanggalnya. Oh gitu. Kan biasanya kalau jadwal kan nanya yang nggak available tanggal berapa gitu. Nanti mereka nyariin yang available-nya gitu. Udah lempar duluan.
Jadi santai saja kita menunggu callingan terus gitu. Dari Imperfect baru ke series. Ya dari Imperfect, CTS series, baru Imperfect series. CTS series Ya udahlah itu mah satu scene doang, lewat doang gitu. Cuma satu scene? Satu scene doang gua, cuman selewat doang, mumpung ya main lah gitu kayak. Oh itu pun karena lagi nge-roadman dapatnya? Iya karena lagi nge-roadman dan ya udah kayak besoknya dia mau syuting butuh tukang ojek, ya udah gue yang ada di situ, ya udah gue yang dipilih. Nggak ada apa-apa udah. Gue kurang satu nih tukang ojek siapa aja, udah lu belum ada karakter kan di CTS belum, ya udah main gitu. Orang lain casting lo buat jadi tukang ojek jalan. Ya gue interview kerja kok. Sama dong, sama kan effortnya gitu. Masa gue nggak ada effort sama sekali? Ada dong. Iya sih bener. Iya win-win solution lah gitu. Imperfect CTS series ya udah selewat. Jaraknya ke Imperfect berapa lama? 6 bulan. 6 bulanan ya? 6 bulan karena ada reading dan lain-lain kan. Oh. Soalnya di Imperfect series ada lumayan banyak iya, munculnya banyak. gitu. Season 1 itu. Season 1. Itu kan karena kelanjutan dari filmnya dan emang dibutuhkan scene sebagai preman ya? Geng Tokai. Geng Tokai. Yeah. Di situ akhirnya dipanggil lagi. Betul, akhirnya dipanggil lagi di situ. Tetap nge-roadman juga nanti. Sama ya. Flow-nya gitu-gitu aja. Hari itu datang ya kalau nggak nge-roadman main, kadang keduanya. Tergantung jadwal aja kita main ya kan. Tapi pernah bentrok gak di satu momen kerjaan itu, misal abis lo take talent lu butuh apa gitu, lu langsung kerja lagi sebagai roadman gitu? Enggak, karena ada telco kan di situ. Kalau misalkan gue lagi tag terus misalkan siapa Aci misalkan lagi butuh apa, ya udah ntar minta tolong telco gitu. Mereka juga udah paham. Jadi roadman sama bukan roadman ya, asisten artis dan talent koordinator tuh udah harus akrab gitu karena mereka saling ngisi gitu ya kan, saling mengisi kekosongan gitu. Kalau gue lagi nggak bisa, tolongin dong ngambilin gitu lah. Gue masih agak-agak lucu aja menurut gue karena ya di satu sisi lo road manager, asisten artis, satu sisi merangkap talent juga. Gitu. Lumayan. Gitu. Tapi gimana menurut lo, syuting enak gak? Gue tuh dulu ya, nih jujur-jujuran aja pas masuk HH Corp tuh pekerjaan yang paling gue hindari sebenarnya adalah nemenin syuting. Karena? Bosen kok. Nunggu doang nunggunya seharian tuh ya? Bosen gitu. Iya. Nah kebetulan memang Gitong suka nemenin syuting karena dia ya udah dapat makan gratis gitu-gitu alasannya kan. Kan dia sangat mencintai nasi kotak tuh. Jadi ya udah ngambil lu nemenin dah gitu. Gue yang bolak-balik nggak apa-apa dah Jakarta gitu selama nggak nemenin syuting karena bosen. Tapi kesini-sini ketika gue main ya, apalagi ketika gue udah main gitu, jadi gue malah mulai penasaran gitu. Oh kayak gini nih celahnya nih. Misalkan jadi talent tuh gimana caranya bisa menghargai semua orang yang ada di situ. Oh kayak gini gitu. Kayak misalkan ya lu jangan, kalau lu udah pakai baju, udah pakai kostum, ya jangan banyak gerak gitu, kalau nggak basah, kasihan orang wardrobe, makeup luntur gitu-gitu. Terus kayak sound, ya lu jangan terlalu banyak gestur yang mukul-mukul badan karena nanti berisik gitu-gitu. Udah maksudnya dari situ tahu gitu. Oh ini celahnya di sini nih buat biar dia nyaman orangnya, nggak kerjanya nggak repot gitu-gitu. Dari situ barulah gue mulai suka gitu nemenin syuting. Dan terutama kan memang karena talent gue kan ya kalau nggak sutradara kadang pemeran utama kan. Jadi memang full banget seharian, ya benar-benar seharian di situ. Jadi gue bisa explore kemana-mana gitu, kayak gue kesini ngobrol sama orang wardrobe, gue kesini ngobrol sama orang sound, kesini ngobrol sama PU gitu-gitu. Jadi dan karena gue punya power ya sebagai gue asistennya ini sutradara atau asistennya pemain utama, jadi gue ngobrol pun enak gitu, nggak ada kayak siapa sih nih orang gitu, nggak, orang kenal gue gitu jadinya gitu. Jadi lebih enak aja. Lah bener, gue ketinggalan satu. Pas lu sebagai talent, main sebagai talent bukan sebagai roadman, lu ada asistennya nggak? Ada yang nge-roadman lu nggak? Kagak lah maksud berlebihan banget kayaknya gue. Ya kan hitungannya lu talent. Ya kan nggak semua talent ada asisten, gimana sih? Ya kan rata-rata kan setiap talent, apalagi talent utama kan bawa asisten pasti. Ya enggak, tapi paling enggak gue ada alasan kalau nyuruh telco. Ya ambilin HP gue dong gitu. Jadi nggak canggung ya kan.
minum nggak jauh diambilin gitu. Walaupun cuma beberapa menit gitu ya kan, lumayan lah memanfaatkan fasilitas. Gitu, ada anjing lucu. Seru tau. Tapi habis itu ya kembali lagi jadi karyawan habis itu. Lebih nyaman sebagai roadman atau talent? Ya anjing. Susah banget. Enggak apa-apa ya, ini ngomong yang apa yang lu Roadman lah. lebih suka sebagai roadman. Iya, dari roadman bisa jadi talent kan. Iya juga. Kalau udah ada talent enggak, jadi maksudnya roadman. secara pekerjaannya Secara gitu. pekerjaan. Bukan secara kita nggak ngomongin nominal, kita nggak ngomongin apa gitu. Secara pekerjaan kayaknya roadman dah kalau gue ya. Kenapa? Kan enak lu kalau talent lu dikenal secara, kalau kita bicara nominal jelas harusnya lebih banyak juga kan. Iya sih. Nggak tahu tapi ya karena gua nggak mencapai itu ya kok, jadi gua nggak bisa ngelihat batas atasnya gitu kayak oh ternyata jadi talent enaknya segini nih, nggak juga gitu karena di roadman pun gua mendapatkan hal yang gua suka gitu kayak gua tahu ini, gua banyak ilmu masuk gitu gitu. Jadi ya kalau sekarang sih roadman menyenangkan, talent ya udah sampingan aja gitu kayak fun aja. Dan mungkin karena lu berangkatnya emang dari roadman dulu kan, kemudian akhirnya ada jadi talent gitu. Betul. Dan ya walaupun dulu mungkin punya impian sebagai komik papan atas gitu ya kan. Pasti ada lah impian-impian itu, cuman sudah dikubur di mana? Di mana aja? Gak nemu jeruk purut deh. Iya, lo kan dari roadman jadi talent. Ya, kebalik dong. Gimana sih? Berangkat dari roadman kemudian jadi talent gitu. Ada nggak yang dari talent jadi roadman? Udah anjing. Iya kan nggak ada yang tahu. Berangkatnya dia jadi talent kemudian jadi roadman seru nih. Oh bisa, ada. Siapa? Ada. Mungkin ada. Jadi dari talent dia jadi roadman tapi di pemerintahan. Nggak paham. Tahu nggak lo kayak jadi asistennya bapak ini bapak itu. Biasanya ngambilnya dari talent gitu kok. Oh gitu. Gue pernah denger dah kayaknya ada gitu. Oh. Jadi ini kayak dia sering main di sinetron gitu ya kan. Terus ini disuruh gini-gini karena mungkin kerja sama dia santai terus uangnya banyak. Kayaknya nemenin bapak ini enak deh gitu. Gue pernah denger cerita tapi siapa gue lupa gitu. Kayaknya ada deh. Ya, kan kita nggak tahu value orang kan. Kalau value-nya cuman nyari duit doang ya udah. Mungkin dia terima aja. Ya beda-beda lah pikiran. Cuman kayak kalau di circle komik kayak nggak ada dah. Iya kayak harusnya sih nggak ada ya. Iyalah semua orang pengen jadi talent pasti kalau di komik, gue yakin dah. Iya hampir semua. Iyalah, kecuali yang udah gagal ya mungkin target berikutnya roadman. Gitu. Iya karena mimpi lo awal kan pasti jadi stand up comedian yang terkenal kan tentunya. Sudah jelas. Cuma akhirnya ya karena keadaan sadar diri bla 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 gitu. Ya lu tahu lah ya kan. Itulah kenapa lu di sini kan. Itulah kenapa ya, kita di sini ya. Sama aja lah mengisi waktu. Iya makanya. Terus Imperfect jalan series. Perfect series jalan yang pertama. Itu seru banget tuh syutingnya menurut gua. Syuting paling fun di situ karena komik-komik semua kebanyakan. Enggak juga, ada pemain yang lain juga yang bukan komik kayak Sasa kan bukan komik. Pemain utama. Terus banyak pemain yang lain yang bukan komik. Cuman lingkup kerjanya enak banget karena semua udah saling kenal. Ketemu di syutingan ini, jadi udah saling kenal dan syutingnya sehat banget gitu. Kita kelar tuh jam 8 kok rata-rata. 8 malam. 8 malam tuh udah kelar. Kadang sampai maghrib tuh, break maghrib tinggal 1 scene doang. Oh cepet juga. Jadi tinggal santai lah gitu, tinggal 1 scene gitu, jam 7 baru mulai. Kadang ini nggak ada yang buat besok nih bisa dimasukin gitu kayak cepet banget syutingnya, enak. Karena mungkin pre-productionnya sangat bagus ya. Jadi ya udah pas produksinya jadi lebih cepet gitu, lebih enak juga. Dan timnya juga kacau sih, bagus banget itu. Berarti ngaruh ke pre-pro juga untuk pre-pro-nya gitu. Dan nah ini di Imperfect Series kan gue geng Tokai kan namanya, gue bertiga itu bahkan kita bikin julukan geng Tokai itu one take Okai. Karena beneran one take kadang. Oh iya? Iya. Oke, lanjut next scene gitu. One take aja udah. Karena jokesnya tongkrongan juga. Jokes tongkrongan aja, paling teknis doang kalau misalkan diulang gitu kayak ada yang nggak lewat se-ekstrasnya atau apa, soundnya jelek gitu. Kalau dialog mah udah lempar aja. Gimana Bu Naya? Lanjut. Udah gitu aja. Iya berarti
hitungannya profesional lu Gitong sama Uus dong. Iya. Ya, sering one take oke berarti kan secara kualitas bagus. Ya harusnya. Harusnya iya. Gua nggak tahu kenapa. Ya mungkin kan kalau dari pandangan sutradara ya udah bagus gitu, mau gimana lagi gitu. Mungkin kita karena kan kita sebelum take pasti ada reading lagi kan di ruang tunggu gitu sebelum take. Sini nih ya, yuk baca dulu ya sekali 2 kali gitu baca. Kalau ada yang kurang jokesnya udah tambahin di situ gitu kadang. Itulah fungsinya Ardit Erwanda. Nah tapi kan kalau bicara komedi adalah bicara timing juga kan. Betul. Ada kayak masukan nggak ketika misal lagi take, lu ngerasa kayak ini kurang nih, tapi sutradara bilang oke gitu. Nah itu biasanya udah kepentok di Ardit, di komedi consultant. Pas di take kurang nih, udah Ardit udah mewakili kita kadang gitu. Ardit udah tahu nih arahnya ke sini, nggak ke sini jokesnya gitu. Jadi udah kita serahin ke komedi consultant gitu. Cuman kadang memang Bapak Uus suka improve-nya berlebihan. Nah, jadi gue sama Gitong harus mengimbangi kadang gitu. Oh, gimana nih, kemana arahnya ke sini? Oke gitu. Bang, suka kaget juga. Suka kaget saya dengan Pak Uus itu. Ya, orang itu luar biasa sekali. Nah, dari beberapa bintang tamu ya teman-teman komik yang gue ajak main ke sini. Yeah. Ketika gue nanya pernah nggak ngalamin momen it's a wrap gitu ketika dalam sebuah produksi film, ya ada beberapa yang jawab pernah ikut, pernah terlibat mendengar itu. Ya kebanyakan cuma 1-2 film gitu. Kayaknya lu sering banget ya. Kayaknya setengah dari film yang gue temenin gue pernah denger. Bahkan gue yang ngerekam videonya buat share di grup. Seret. Tapi pertama kali lu ngedenger itu apa? Pertama kali pas film kapan gitu? Iya, film apa? Pertama kali. Ingat gak? Aduh, apa ya? Anjir lupa gue. Ngenas. Enggak dong, CTS. CTS belum. Sesinyal tuh gue baru gabung. Mili Mamet. Oh, filmnya Koernas? Iya, Mili Mamet tuh. Itu pertama kali? Pertama kali dengar It's a Rap kan? Iya, Mili Mamet. Oh ini ternyata It's a Rap. Abis itu Imperfect. Jadi Imperfect. Perfect, terus Pelukis Hantu. Hari itu. Anjing banyak ya? Banyak bro. Kemarin filmnya ini yang di Bandung juga denger. Banyak, kayaknya 10 mah ada. Dengan nama yang tidak dikenal. Dia yang paling banyak sejauh ini mendengar kata It's a Rap dalam sebuah produksi. It's a Rap gue, bukan ya, udah ganti nama. Iya. Udah banyak gue It's a Rap. Orang gue tiap hari ngeliatin tuh yang merah-merah itu, yang bolongan-bolongan scene-nya gue hitungin. Oh ini tinggal segini. Tapi sebagai talent di Imperfect, CTS Series, Imperfect Series belum pernah? Enggak, gue belum pernah syuting di hari terakhir belum. Belum dapat. Karena biasanya karena karakter gue di lokasi utama, jadi jarang tuh ada film yang jadi kayaknya ya feeling gue ya dari beberapa yang gue syutingin, hari terakhir tuh justru set yang dikit scene-nya, yang lokasinya tuh beda dari lokasi utama. Karena kan mereka ngabisin lokasi utama dulu nih, sampai habis. Nah, baru lokasi yang dikit-dikit yang cuman berapa scene. Nah, di situ biasanya nge-rap. Gitu. Jadi jarang karena kan karakter gua kalau di Imperfect di lokasi utama. Bener. Kosan itu kan. Gitu. Dan berjalannya yang entah lu sebagai roadman, entah lu sebagai talent, ada pengalaman-pengalaman yang kayak anjir gini ya ternyata syutingan tuh ada yang kayak gini ternyata gitu. Mungkin dari awal yang ngebuat lu kaget kayak gitu. Wah, ada dong pastinya. Apa? Ya pertama itulah mitos-mitos syuting pulang pagi. Wah, ternyata itu fakta. Syuting nggak sehat. Iya, syuting nggak sehat. Aduh, capek banget kok itu, Pak. Anjir. Walaupun nemenin ya, jadi tapi capek juga secara. Ya karena lu kan harus standby juga. Iya, walaupun enggak juga sebenarnya. Kadang ya gue cuman tiduran, duduk. Kadang maksudnya enggak standby bener-bener di dekat talent ya enggak juga kadang, karena talent gue enggak manja orangnya. Talent gue tuh ya udah paling kalau butuh panggil, kalau enggak ya udah lu mau ngapain terserah lu kayak gitu. Ya cuma kan tetap harus ada di lokasi. Iya, ya di lokasi dong, tidak kemana-mana gitu. Itu pernah tuh gue syuting ini horor komedi sama Kang Soleh. Itu bener-bener yang kelar syuting tuh jam 7 pagi, callingan jam 11. Anjir. 8, 9, 10, 11, 4 jam.
Gue balik cuman ganti baju, mandi, langsung berangkat lagi. Buset, kata gue nih capek banget anjir. Ya berarti dinunggu lah berarti kurang lebih. Gitu syuting. Selain itu kesurupan tuh ada. Tuh ada aja. Lu? Bukan, ya orang yang lagi syuting. Entah kru, entah ekstra, entah gara-gara apa? Oh, film horor. Pertama biasanya film horor, terus memang lokasinya angker gitu-gitu. Kadang ada aja lah syuting-syuting gitu mah. Kesurupan. Anjir, gue belum pernah lihat sih. Gue lihat kok gitu. Ada tuh. Seru. Aduh, lucu banget, tapi gue nggak tahu bisa masuk apa enggak ya, terserah lu dah. Lu editing aman nggak? Jangan deh, udah. Bisa sensor nggak satu kata? Satu kata bisa. Capek kan? entar. Oh nggak bisa, ya udah nggak bisa. Nggak usah deh, nggak usah. Ya pengalaman yang lain pasti banyak, gue yakin. Tapi ini lucu banget menurut gue. Ya, aman nggak menurut lo untuk diceritain? Ceritanya aman, cuman ada satu diksi aja yang harus disensor. Aman ya udah apa? Jadi waktu itu gue nemenin sinetron. Ini bukan film, sinetron. Di Cibubur. Ya, tempat sinetron banyak lah itu. Oh iya. Ya, apa Persari? Ya, Studi Persari. Dekat-dekat situ lah. Syuting tuh di rumah, kayak rumah Betawi gitu lah, syuting-syutingan sinetron gitu. Terus dari jam pokoknya jam abis maghrib ada ekstras yang kesurupan. Teriak-teriak tuh, berisik lah pokoknya. Terus? Pertama di waru tuh, maksudnya dibantuin sama kru, kenapa, ditanya-tanyain dari mana lo, gini apa maunya apa, disembuhin gini. Dari jam habis maghrib sampai jam 9, nggak berhenti. Lama banget. Iya, lama banget sampai orang tuh udah capek ngurusinnya, udah bosen. Udah, tapi masalahnya kan ganggu. Cuma satu dong. Satu orang cewek. Ditanya-tanya sama ustadz gini-gini, tetep teriak-teriak bla segala macam. Terus ada satu kru, kayaknya dia capek kali ya, bete kan syutingan nggak jalan, dia ngomong gini, udah itu sadar berarti dia nggak kesurupan. Gue ketawa aja anjing. Kenapa nih? Masuk akal kan? Omongan dia masuk akal. Tapi lucu banget diksinya menurut. Terus sadar? Gak tahu, orang di situ ya udah kayak gue tinggalin aja habis itu. Kayaknya yang kesurupan, aduh bahaya juga nih gitu. Karena udah capek. Iya, maksudnya orang anjing ganggu syuting banget, teriak-teriak, cewek lagi kan, suaranya kenceng gitu. Ampun dah. Tapi yang lain itu horor. Nunggu, selain itu ada lagi. Apa ya? Kalau syuting tuh yang capek ini di warga apa ya? Perkampungan. Pasti banyak yang nonton dong. Banyak banget ya, pasti. Banyak yang nonton gitu. Dulu pernah ada syuting. Jadi scene-nya tuh kayak di gang gitu, gang gede. Syuting tuh action kan. Ya udah, belakangan pasti ada foreground kan, ada banyak orang-orang lewat kan, background gitu, lewat segala macam. Tiba-tiba muncul lewat tukang bakso. Tapi nggak ada di antar, ternyata tukang bakso beneran. Untung bagus dia lewatnya nggak berhenti. Lucu banget kata gue, orang di situ, lah dia siapa dah? Tapi lihat di kamera, oh aman dah nggak apa-apa. Lumayan gitu. Project selanjutnya akan jalan apa? Sebagai roadman, sebagai talent. Ada beberapa film yang lagi jalan syutingan, lagi proses produksi segala macam. Ya, paling dekat ya itulah Imperfect Series 2. Imperfect Series 2. Itu ya sebagai roadman dan sebagai talent saya. Panen uang lagi dong lo. Alhamdulillah. Lumayan. Kali ini lebih banyak episodenya, terima kasih. Terima kasih Sigit Exit dan Erwin Wu sebagai penulis gitu. Mantap. Itu yang akan jalan Imperfect Series season 2. Iya, terus ada beberapa talent yang memang lagi proses syutingan. Lagi nulis gitu. Buat film. Itu sih paling ke depan. Tidak ada lagi. Lo talent iya, roadman iya. Ya. Kalau di dalam dunia produksi perfilman, kalau lo dikasih satu skill apa yang pengen lo punya? Di dunia perfilman? Kayaknya gue suka ini deh. Apa? Produksi. Ya apa gitu? Iya, tim produksi. Tim produksi ngurusin apa? Produksian film. Maksud gua skill, misalnya kayak skill DOP kah, sutradara kah? Itu nggak masuk ya, nggak masuk skill ya. Produksi kayaknya gede banget gitu. Gitu ya, nggak ngurusin produksi gitu, kayak ngurusin lokasi, ngurusin talent, itu bagian dari produk. Tapi ya udahlah, kita coba cari yang lain. Ya kegedean maksud gua lingkupnya gitu. Yang spesifik satu hal. Tahu pusing ngurusin tapi enak.
apa ya? Telco. Sama bang, beda nama doang. Masalahnya dia nggak punya artisnya siapa, udah semua ditemenin. Ya, kamera sih kayaknya gue tim kamera gue kayaknya seneng sih. DOP. Kenapa? Karena gue nggak tahu, tim kamera tuh kan banyak ya, orangnya banyak. Iya, gitu. banyak. Terus banyak saja. mereka tuh kayak akrab banget gitu, satu tim gitu. Terus kayak misalkan mungkin karena udah kerja beberapa tahun ya bareng-bareng, jadi kayak enak nongkrongnya gitu. Mereka tuh apa-apa bercanda gitu. Terus tapi kerjanya bener, ya itu yang gue suka tuh kayak gitu. Bukan karena sering ini ngalungin lakban di celana. Iya itu. Celana kedodoran mulu. Banyak banget soalnya gue tiap lewat lakban aja. Lakban, iya, tim kamera tuh enak. Kayak misalkan dia teriakin nomor segini, ya langsung tahu gitu. Anjir keren juga. Nomor segini maksudnya? Ini kayak lensa. Oh. Jadi mereka udah nggak ngomong nama barangnya, udah tinggal kode doang. Ini. Oh ya langsung. Gitu. Anjir keren banget nih. Gue ngincer kerennya doang sebenarnya. Cuma tim kamera tuh gue liat stylenya oke kok. Rata-rata stylenya nggak norak kalau orang-orang kamera tuh biasanya. Kayak dia kaos band atau kaos distro, terus celana pendek, sepatu, kayak keren gitu ngelihatnya juga dari. Ya tapi kan kayaknya hampir semua kru yang terlibat di produksi film kayaknya nggak ada yang. Ya maksudnya stylenya oke semua menurut gue. Ada lah, tetap beberapa ada yang apa sih itu kayak. Apaan? Ya udah gitu. Nggak tahu itu kayaknya bayangan gue doang dah. Keren ngelihatnya. Oh pengen jadi itu. Ya tim kamera lah, yang tak jadi apapun gitu. Ya selain karena memang kerjaannya sangat vital ya kamera gitu ya kan. Dan peluangnya menurut gue sangat terbuka karena kan lu kan kerja di lingkup itu juga sekarang kan. Ya terbuka sebenarnya sih buat sebagai masuk ke tim kamera, entah mungkin ngapain magang gitu sebenarnya ada aja. Cuman kan ya tetap lebih enak roadman dong. Talent pulang gue pulang ya kan enak. Kalau kru kan talent pulang mereka standby tetap beres-beresin. Gitu. Tapi yang paling enak dari film adalah promo. Wah itu paling dicintai itu. Kenapa? Wah enak banget kok promo kok. Makan, jalan-jalan ya kan, greeting di bioskop. Gue tuh ya semua menu di Access One udah gue cobain. Gara-gara promo. Sumpah, iya, sampai bosen gue. Oh gratis kan? Iya gratis kan, kadang datang ke bioskop ini pesan. Apa ya yang belum gue pesen ini? Yang nyobain aja gitu. Udah semua kayaknya udah gue list kayaknya udah semua deh. Yang paling enak apa? Ini. Popcorn. Enggak. Apa sih? Pangsit udang. Pangsit udang XX1. Wah anjir enak banget. Pangsit udang sama si Stagor yang kedua itu udah pasti lah. Itu enak banget. Itu keuntungannya menjadi roadman. Iya enak banget. Iya keuntungannya di roadman itu bisa promo-promo keluar kota. Gitu. Nah pas Imperfect lu ikut promo juga? Ikut tapi sebagai roadman bukan sebagai talent. Lah lu kan main. Ya kan ada jadwal, ada jatahnya. Misalnya satu kota berapa talent doang gitu. Nggak semua dan pastikan yang talent utama dulu lah. Diiniin lah enggak kayak si siapa namanya Arif Brata dia cuma satu scene doang di CTS atau di mana gitu. Oh CTS. Pokoknya, iya gue lupa dia cuma satu scene tapi disuruh ikut promo karena iya sih itu gue tahu sih sampai yang ke Bali segala macam liburan satu scene juga ikut ke Bali tuh seru banget tuh CTS. Harusnya gue ikut tuh di situ. Ya gue karena gue udah nemenin di situ ya kan jadi ya udah sama ya hitungannya sama promo juga gitu. Ada aja yang kenal juga ini abang yang tadi nih di sono gitu. Iya. Lu pongah nggak? Iya gue. Dikit lah gitu. Sorry ya waktu gue nggak banyak gitu. Gue ngurusin talent gue dulu. Lah reaksi keluarga lu tahu lu main film? Mereka nonton film Imperfect? Nonton premier gue ajak. Oh. Gue ajak ke ini Epicentrum satu keluarga, gue suruh dateng. Terus nobar tuh sama, ya udah premier bareng. Mereka? Ya nggak tahu ya karena udah mungkin ya kayaknya nggak kaget karena udah pernah ngelihat kagetnya itu udah ketika ngelihat gue di TV. Oh. Kan gue sempet lah beberapa kali masuk TV kayak ikut kuis apa segala macam kan. Jadi kagetnya di situ bukan di film. Jadi pas film oh ya udah paling ganti layar aja lebih gede gitu. Ya walaupun ketika film Imperfect tayang di TV pada disebar ke grup WhatsApp tetap aja sih. Ya udahlah gitu kayak gue biasa aja. Gitu. Series mereka nonton adik gue gitu.
Terakhir ada rekomendasi film nggak yang pengen lu kasih ke teman-teman yang denger atau nonton? Yang lu suka, bebas lebih dari satu yuk. Masalah film Indo, film luar, India nggak masalah. Gue suka banget. Ya. Gue suka banget. Anjir, gue udah lama gak nonton lagi. Yang filmnya kayak gue bisa nonton ini berulang-ulang. Gue kayak PK gue nonton lebih dari 2 kali. Three Idiots, ATM Rack Error, Thailand. Yang gue tonton berkali-kali dan gak bosen. Animasi paling. Animasi apa? Apa film luar? Hentai? Bukan dong. Ini hentai itu kartun Jepang kan? Kartun sama animasi beda gak sih? Beda ya? Beda ya? Gak tahu gue. Animasi tuh yang 3D gitu. Kalau kartun tuh kayak anime. Hah? Kayaknya gitu dah pengertiannya. Emang ya? Iya, seinget gue animasi kayak inilah, kayak Koko gitu-gitu. Animasi kan ya, gitu. Ya. Itu yang gue suka tuh ini How to Train Your Dragon. 1, 2, 3 semua. Sama seriesnya juga. Udah ketiga ya? Udah 3. 3 tuh kapan terakhir tayang? Ya terakhir ya sebelum. Satu kan yang perkenalan. Kedua kan yang bokapnya mati. Ya bokapnya mati. Yang ketiga dia udah si naganya punya cabut. Mereka mau berpisah dari naganya. Itu yang ketiga. Yang akhirnya ya udah naganya cabut, terus di ending scene-nya si pemain utamanya udah nikah, punya anak. Mereka jalan di pantai, di laut ketemu naganya. Naganya udah punya anak gitu, si Toothless-nya. Itu How to Train Your Dragon sih menyenangkan nontonnya. Selain itu? Kalau Indonesia nggak tahu, gue suka banget Susah Sinyal sih gue. Susah Sinyal. Duet Abdur Ari Kriting tuh lucu banget menurut gue. Secara jokes ya, gue nggak bisa lupa gitu, maksudnya jokes mereka ditonton berulang-ulang juga tetap ketawa. Itu gitu. lucu Duetnya banget sih Susah Sinyal. Lucu banget, makanya kan dia dapat ensemble itu kan penghargaan duet terlucu itu. Menurut gue lucu banget duetnya. Susah Sinyal. Susah Sinyal sih secara selain komedi. Lagi, gue nggak punya referensi film luar kok. Jarang nonton film luar. Lah lu bukannya sering nonton kayaknya? Tapi Indonesia, kalau luar gue jarang deh, kayaknya gue jarang nonton. Maksudnya jarang. Kalau ada yang Indonesia yang bagus ya gue milih Indonesia dulu gitu. Film luar bisa nonton bajakannya. Gitu, Indonesia apa lagi ya? My Stupid Boss gue suka sih. Reza Radian. My Stupid Boss, jokesnya enak karena Malaysia kan. Gue paham bahasanya. Karena gue tinggal di Pontianak, jadi gue tahu jokesnya walaupun tidak membaca subtitle, gue tahu artinya. Dan memang lucu ternyata jokesnya gitu. Gue belum nonton sih itu. My Stupid Boss 1-2 lucu lah. Lucu. Tuh. Selain itu nggak ada. Ya, banyak kalau mau ini mah, cuman banyak banget. Tengah betapa. Iya sih. CTS oke. Film gue semua. Pokoknya film yang berhubungan dengan talent lu ya. Iya sih. Ya wes kalau gitu itu aja udah 40 menitan lumayan lah. Gokil, 44. Okay. Thank you Rizal waktunya udah terima kasih di podcast sebelum tayang. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube. Dan ada giveaway buat di episode 10. Emang ada, Yon? Nggak ada anjir. Kenapa lu yang nentuin ini podcast gua? Biar rame gue. Biar orang nonton sampai bilang. Nggak ada. Ada sih. Nggak. Ya udah nggak ada anjir. Pokoknya bisa didengarkan di Spotify audionya. Kalau pengen visualnya ada di YouTube saya Erwin Wu. Jadi sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast sebelum tayang. Bye.